Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu lagi dalam pelajaran PKN. Pada hari ini kita akan mempelajari materi bab pertama tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Selanjutnya pada materi ini kita mempelajari KD 331 nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Tujuan dalam pembelajaran ini adalah siswa dapat menganalisis makna sistem pembagian kekuasaan negara dan menganalisis substansi sistem pembagian kekuasaan negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kita akan masuk ke dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Ada dua ahli yang terkenal dalam pembagian kekuasaan, yaitu John Locke dan Montesquieu. Nah, menurut John Locke, kekuasaan itu dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan juga dibagi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di federatif dan yudikatif. Itu saja yang ada di perbedaannya antara John Locke dan Montesquieu. Jadi diperhatikan, kalau menurut John Locke itu adalah federatif, sedangkan menurut Montesquieu itu adalah yudikatif. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, menurut John Locke, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, sedangkan kekuasaan eksekutif kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang kekuasaan federatif, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang sama dengan menurut John Locke, dan eksekutifnya untuk melaksanakan juga sama dengan John Locke, dan membedakannya adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Selanjutnya, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia itu dibagi dua, vertikal dan horizontal. Ini yang pertama adalah horizontal, ada 6 pembagiannya. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan legislatif, dan yang keempat adalah yudikatif, kelima eksaminatif, dan terakhir adalah kekuasaan moneter. Bisa kalian baca dan pahami nanti lebih jauh lagi dengan membaca buku cetak yang sudah diberikan. Lanjut, pembagian secara vertikal. Nah, tadi saya sudah bilang pembagian itu ada dua ya di Indonesia, yaitu horizontal dan vertikal. Tadi kalau horizontal itu ada 6 pembagian, sedangkan vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan. Contohnya adalah dari pemerintah pusat, dari ke pemerintah daerah, dan jatuh ke pemerintahan kota atau kabupaten. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang pertama, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Tugasnya adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, masuk yang kedua adalah klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Nilai-nilai yang Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama adalah sistem nilai Pancasila, yang kedua implementasi Pancasila, dan ketiga nilai-nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, dalam hal ini nilai-nilai ini berkaitan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu dari sila 1 sampai sila kelima. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian simak dan kalian pahami. Jika nanti kurang jelas, mohon ditanyakan dan kita akan berikan waktu tanya jawab tentang materi yang belum kalian pahami. Ibu akhiri materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.